Gelandang Inter Milan, Frattesi cetak gol lagi, Italia bekuk Israel 2-1. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol saat timnas Italia menang atas Israel di Nations League, Selasa, 10 September 2024, dini hari WIB di Brošík Arena, Budapest. Timnas Italia sukses meraih kemenangan kedua mereka di UEFA Nations League musim 2024-2025. Gli Azzurri mengalahkan Israel dengan skor 2-1, tampil sebagai starter. Frattesi mencetak gol pembuka Italia pada menit ke-38, membawa Azzurri memimpin 1-0. Gelandang Nerazzurri itu berhasil mengonversi crossing Di Marco menjadi gol lewat sontekannya di dalam kotak penalti. Ini merupakan gol kedua Frattesi di jeda internasional bulan September ini bersama timnas Italia. Di laga sebelumnya melawan Prancis ia juga menyumbang 1 gol. Selain itu, tambahan 1 gol ini membuatnya kini mengoleksi total 7 gol untuk timnas senior Azzurri dari 21 laga internasional. Adapun gol kedua Italia melawan Israel tercipta di menit ke-62 lewat Moiskin. Tim tuan rumah memperkecil skor menjadi 2-1 di penghujung laga. Mohamed Abu Fani mencetak gol bagi Israel di menit ke-90. Bek Lazio Luca Pellegrini diincar raksasa Turki Galatasaray. Bek Lazio Luca Pellegrini dilaporkan telah menjadi target transfer konkret bagi juara Liga Super Galatasaray. Menurut TMW, pemain berusia 25 tahun itu bisa menjadi pembelian terakhir Galatasaray di bursa transfer saat ini. Meskipun bursa transfer ditutup di semua liga top Eropa, klub-klub Turki memiliki waktu hingga 13 September untuk menyelesaikan transaksi yang masuk. Galatasaray memanfaatkan situasi tersebut untuk mengontrak Victor Osimhen dengan status pinjaman dari Napoli minggu lalu, setelah menyatakan minatnya pada bintang muda AS Roma, Nikola Zalewski, anak asuh Okan Buruk telah memasukkan Pellegrini ke dalam daftar incaran mereka. Mantan pemain Juventus yang gagal itu belum tampil untuk Lazio musim ini. Ia adalah pemain pengganti yang tidak dimainkan saat melawan Venezia pada hari pertandingan pertama. Ia terlibat dalam kecelakaan mobil tak lama setelah pertandingan itu, yang mengakibatkan cedera pada kakinya. Karena itu, ia tidak beraksi karena Lazio hanya meraih 1 poin saat melawan Udinese dan Milan sebelum jeda internasional. Dengan kembalinya Serie A akhir pekan ini, Pellegrini berharap dapat kembali bermain, namun takdir mungkin punya rencana lain untuknya. Saat ini ia dipinjamkan dari Juventus, namun, Lazio harus mengontraknya secara permanen di akhir musim. Itu artinya terserah mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Pellegrini. Nuno Tavares bergabung dengan Lazio dengan status pinjaman dari Arsenal. Ia langsung memantapkan dirinya sebagai pemain inti reguler, melampaui Pellegrini dalam urutan pemain utama. Namun, Marco Baroni kekurangan alternatif di sayap kiri, dengan El Said Hissad sebagai satu-satunya opsi senior yang tersisa. Oleh karena itu, Lazio mungkin tidak bersemangat kehilangan Pellegrini, terutama sekarang karena mereka tidak bisa mendatangkan pengganti. Daniel De Rossi siapkan peran baru untuk Paulo Dybala di AS Roma. Pelatih AS Roma, Daniel De Rossi, dikabarkan telah menyiapkan peran baru untuk dimainkan Paulo Dybala setelah jeda internasional pada September ini. Giallo Rossi mengawali musim ini dengan buruk. Setelah tidak pernah menang dalam 3 partai pertama di Serie A, mereka hanya memungut 2 poin dari ketiga laga tersebut, dengan bermain imbang tanpa gol 2 kali kontra Cagliari dan Juventus. Selagi dikalahkan Empoli dengan skor 1-2 di Olimpico, pelatih Daniel De Rossi telah mengetahui bahwa timnya memerlukan formasi baru dan menurut Il Messaggero dan Corriere dello Sport, AS Roma bisa turun dengan skema yang berbeda setelah jeda internasional ini. Menurut kedua media Italia tersebut, De Rossi bisa memaksimalkan Paulo Dybala sebagai false nine dalam pertandingan tandang kontra Genoa, laga pertama Roma setelah jeda internasional bulan ini. Alasannya adalah karena Artem Dovbyk bisa diistirahatkan lantaran belum memperlihatkan performa yang sesuai dengan yang diharapkan, dan Dybala, yang selama ini dicadangkan, bisa kembali ke starting line-up. Matthias Soulé dan rekrutan musim panas, Alexis Saelemaekers, bakal menemani ex-penyerang Juventus tersebut dalam trio lini serang. La Gioia baru mencetak gol perdananya di musim 2024-2025, namun bukan bersama Roma, melainkan ketika membela Argentina ketika menang 3-0 atas Chili pada Jumat 6 September lalu. Dia baru sekali menjadi starter dalam 3 laga perdana Roma di Serie A musim ini, setelah hampir dijual ke klub Arab Saudi pada musim panas lalu. AC Milan sengaja ingin singkirkan Davide Calabria. AC Milan berisiko kehilangan kapten tim, Davide Calabria, dengan status bebas transfer musim panas mendatang.
Laporan terbaru mengungkapkan bahwa hingga saat ini, tidak ada tawaran perpanjangan kontrak di atas meja, dan klub bahkan tidak sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan bek kanan tersebut. Kontrak Davide Calabria akan berakhir pada musim panas 2025, tetapi belum ada langkah konkret dari AC Milan untuk memperbaruinya. Menurut Matteo Moretto, pembicaraan awal antara Milan dan perwakilan Calabria memang telah dilakukan beberapa bulan yang lalu, namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut. Situasi ini cukup mengejutkan, terutama mengingat peran penting Calabria sebagai kapten tim. Dengan kontraknya yang semakin mendekati masa akhir, risiko kehilangan Calabria tanpa biaya transfer semakin nyata. Hal ini bisa memicu persaingan sengit antar klub yang tertarik pada jasa bek kanan ini, apalagi mengingat minat dari klub-klub seperti Galatasaray pada bursa transfer musim panas lalu. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa AC Milan mungkin mengulangi kesalahan masa lalu, di mana klub kehilangan pemain-pemain penting seperti Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma dengan status bebas transfer. Berbeda dengan situasi Mike Maignan dan Theo Hernandez, di mana negosiasi kontrak berjalan lancar dan hampir mencapai kesepakatan. Kasus Calabria justru sebaliknya, Calabria sendiri sebelumnya telah menolak tawaran menggiurkan dari Galatasaray, menunjukkan loyalitasnya kepada I Rossoneri, namun ketidakjelasan kontraknya bisa mengubah dinamika ini. Jika negosiasi kontrak Maignan dan Theo berjalan lancar, manajemen klub justru bersikap seolah sedang berusaha menyingkirkan Calabria. Inter Milan disebut bisa sedominan Juventus. Di masa lalu, Juventus pernah menguasai jagat sepak bola Italia. Mantan pelatih Fiorentina, Paulo Sousa, percaya Inter Milan bisa mencapai hal serupa. Inter menjadi kampiun Serie A 2023-24 dengan cara luar biasa. Lautaro Martinez dan kawan-kawan mengoleksi 94 poin, unggul hampir 20 poin dari runner-up AC Milan. Pada prosesnya, Nerazzurri memenangi 29 dari 38 pertandingannya dan cuma 2 kali kalah. Sukses itu adalah Scudetto kedua Inter dalam 4 tahun terakhir. Semakin mengilap karena pasukan Simone Inzaghi melengkapi dengan 5 trofi domestik lainnya, meliputi 2 Coppa Italia dan hat-trick Piala Super Italia. Sementara itu Juventus pernah 9 kali beruntun merajai Liga Italia di antara 2011-12 sampai 2019-20. Sousa mengatakan, Inter Milan punya segala yang dibutuhkan untuk mendominasi kompetisi seperti rivalnya itu. Mereka bisa memenangi serangkaian titel juara back-to-back, dan mendominasi sepak bola Italia, ujar Sousa dikutip Internews. Bianconeri mencapai 9 gelar juara beruntun, dan Nerazzurri tidak berbeda. Mereka punya intensitasnya, mentalitasnya, ide, dan orang-orang yang tepat untuk menjalankan klub. Ada skuad yang berisikan pemain-pemain kelas dunia, dan terutama pelatih mereka. Inzaghi itu sekarang sebuah jaminan di Eropa, dan tenang dalam mengelola tekanan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka dalam tekanan untuk juara tapi pada akhirnya mereka selalu bisa memenangi Scudetto. Sousa menambahkan mengenai Inter Milan. Keraguan Simone Inzaghi, siapa yang harus dimainkan lawan Man City? Dengan lini pertahanan Nerazzurri yang sebagian besar terisi penuh, kecuali Alessandro Bastoni, yang tidak bekerja di Pinetina selama jeda internasional, situasi di lini serang sangat berbeda. Simone Inzaghi pada dasarnya tidak memiliki semua penyerang utamanya. Marco Arnautovic perkuat Austria, Lautaro Martinez perkuat Argentina, Marcus Thuram perkuat Prancis, dan Mehdi Taremi perkuat Iran. Satu-satunya yang tersedia adalah Joaquin Correa, tetapi karena ia merupakan pilihan terakhir dan tampaknya masih ada kemungkinan untuk pergi, maka ia tetap tidak dipertimbangkan untuk dimainkan kontra AC Monza. Oleh karena itu, yang tidak diketahui secara pasti penyerang mana yang akan diturunkan pada laga pekan keempat Serie A. Keputusan yang terutama akan bergantung pada kondisi mereka saat kembali dari komitmen internasional. Jadwal pertandingan juga menambah kerumitan lebih lanjut. Setelah pertandingan melawan AC Monza, Inter akan menghadapi 2 komitmen tingkat tertinggi melawan Manchester City di Liga Champions dan derby melawan Milan. Hal ini membuat penting untuk mengelola energi para pemain dengan lebih baik, dengan perhatian khusus kepada mereka yang mungkin lebih lelah. Tujuan Inzaghi tampaknya sudah ditentukan, menghadapi Manchester City dan AC Milan dengan pasangan Lautaro Thuram akan dimainkan sejak awal.
Keraguan Simone Inzaghi, siapa yang harus dimainkan lawan Man City? Dengan lini pertahanan nerazzurri yang sebagian besar terisi penuh, kecuali Alessandro Bastoni, yang tidak bekerja di Pinetina selama jeda internasional, situasi di lini serang sangat berbeda. Simone Inzaghi pada dasarnya tidak memiliki semua penyerang utamanya. Marco Arnautovic perkuat Austria, Lautaro Martinez perkuat Argentina, Marcus Thuram perkuat Prancis, dan Mehdi Taremi perkuat Iran. Satu-satunya yang tersedia adalah Joaquin Correa, tetapi karena ia merupakan pilihan terakhir dan tampaknya masih ada kemungkinan untuk pergi, maka ia tetap tidak dipertimbangkan untuk dimainkan kontra AC Monza. Oleh karena itu, yang tidak diketahui secara pasti penyerang mana yang akan diturunkan pada laga pekan keempat Serie A. Keputusan yang terutama akan bergantung pada kondisi mereka saat kembali dari komitmen internasional. Jadwal pertandingan juga menambah kerumitan lebih lanjut. Setelah pertandingan melawan AC Monza, Inter akan menghadapi dua komitmen tingkat tertinggi melawan Manchester City di Liga Champions dan derby melawan Milan. Hal ini membuat penting untuk mengelola energi para pemain dengan lebih baik, dengan perhatian khusus kepada mereka yang mungkin lebih lelah. Tujuan Inzaghi tampaknya sudah ditentukan, menghadapi Manchester City dan AC Milan dengan pasangan Lautaro Thuram akan dimainkan sejak awal.